Topik hari ini adalah Tuhan itu pahlawan perang. Katakan pahlawan. Katakan perang. Bapak Ibu yang saya cintai dalam Kristus, Tuhan mungkin pandangan saudara ada Tuhan yang adem ayem. Pak Pendeta, aku tahu Tuhan itu baik, tenang, berwibawa. Bahkan saat ini saya berpikir Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu nyaman. Namun hari ini kita belajar dari sisi yang lain. Dari sisi yang berbeda. Tuhan itu adalah pahlawan perang. Katakan amin. Doa yang paling efektif di dunia adalah ketika ada kekeringan. Dari banyak doa yang Anda kumandangkan, dengarkan ini. Banyak orang berdoa pagi, siang, sore. Bahkan ketika di mobil pun dia bisa berdoa. Doa yang paling efektif adalah ketika Anda hancur hati. Bukan doa yang biasa Anda lakukan. Doa yang paling powerful adalah ketika Anda sedang gelisah, sedang khawatir supranatural. Anda nggak bisa utarakan sedemikian rupa, akhirnya Anda tuangkan dalam doa. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika Anda dikhianati, mungkin Anda akan terluka. Dan di situ ada dua opsi yang Anda pilih. Ketika Anda terluka, Anda akan pasang lagu yang sedih dan menikmati kesedihan itu. Contoh, pulangkan saja aku pada opungku. Karena mamanya udah mati. Halo. Atau karena gini, orang yang sedih mendengar lagu sedih itu ibarat Anda sedang buka baju di musim salju. Dia suka menderita, dia suka menusuk dirinya, baper. Tetapi Allah berkata, ketika Anda menderita, ketika Anda hancur hati, Anda gunakan kesedihan itu untuk berdoa. Itulah doa yang paling efektif. Dengarkan saya. Anda punya pergumulan besar. Anda punya persoalan yang begitu menyakitkan hatimu. Saya mengajak Anda, jangan terbuai dengan letih lesumu. Dunia ini menawarkan kecapean. Dunia ini menawarkan hati yang letih. Tapi Allah berkata, marilah yang letih lesu dan datang. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu, ketika Anda hancur hati, berdoalah kepada Tuhan. Matius 26:36 bilang gini, Yesus mengalami seperti ini. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus, kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Bayangkan, Yesus sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Berarti ujung dari ujung kehancuran. Ujung dari ujung kesedihan. Dia hampir mati. Artinya satu langkah lagi, semua hancur dan mati. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia bangun sepanjang malam, dia menderita sepanjang malam, dia hancur. Dia lihat kawannya mau doa tapi tidur. Dia sendiri tidak bisa mengangkat beban yang begitu berat. Dia nggak bisa tidur. Dia doa dan doa. Bangun lagi, dia bangunkan Petrus. Petrus, kau tidur aja kerjamu. Apa margamu? Gini ya, kau. Bangun kok, Sinaga. Sinaga bangun ya. Kemarin saya ketemu sama Boru Sinaga di Soho. Apakah dia datang? Dia bilang gini, aku manggil Amang lah ya. Kenapa rupanya? Bapak udah lah ya.
Kenapa rupanya? Sinaga. Oh, Sinaga. Kenapa rupanya Sinaga? Dia bilang gini, Siana Jolo ganteng. Is, kau percaya kalian? Ini buktinya. Ini bahasa Jerman, artinya yang di depan ini paling ganteng sedunia. Tepuk tangan dulu. Petrus kata bilang lah marga ginting ini. Petrus, bangun kau, bangun dia. Jujur, tubuhnya capek. Sepanjang hari lari dari tentara Romawi. Diuber-uber. Masuk ke rumah, ada orang nggak? Nggak ada, aman. Letih. Sepanjang malam dia capek luar biasa, tapi di sinilah doa paling efektif untuk mendoakannya. Saya mengajak seluruh jemaat Cibubur. Ketika Anda capek sampai sedih luar biasa, jangan pergi nonton XX1. Itu pelarian. Ade, Bu Natalia, jangan pergi nonton bioskop. Itu pelarian. Tapi pergilah berlutut. Kata amin. Dengan menderita hatimu, Anda tuangkan dalam doa. Dengarkan saya. Di situ Tuhan langsung kejar Anda. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya! Hari ini saya mengajak saudara. Ketika Anda merasa doamu tidak ada rasa apa-apa, disitulah Anda sedang mendisiplinkan doamu. Dengarkan ini. Waktu termanis. Katakan termanis. Saat doa adalah ketika kamu doa tidak ada rasa hadirat Tuhan. Paham? Doa termanis. Ketika Anda doa tapi tidak ada rasa hadirat Tuhan. Hampa. Yesus mengalaminya. Mau mati rasanya. Ditinggalkan roh, ditinggalkan Bapa. Bapa, di manakah engkau? Tapi disitulah dia efektif berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu yang punya pergumulan berat hari ini. Stop cari pendeta. Stop cari hamba Tuhan. Mari menangislah sama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makanya kalau tentara tidak pernah tertidur ataupun tidak pernah lelah sekalipun sudah capek. Tentara selalu siap sedia dalam peperangan. Keluaran 15 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. 2 Tawari 20:15 bilang gini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, tapi Allah. Detik ibu bergumul dan menangis, Tuhan, tolong aku. Detik Anda mencari Tuhan sekalipun hatimu hancur, detik itu juga Tuhan berubah jadi pahlawan perang. Tuhan, hancur hatiku berkeping-keping. Detik Anda menangis, detik itu berkata, perang itu bukan milikmu, aku akan perang bagi kamu. Amin. Kuasa doa ketika Anda hancur hati, disitulah kuasa yang paling dahsyat sedunia. Saya mau katakan seperti ini. Alkitabnya berkata, bumi ini diciptakan dari surga. Amang, bagi kamu. Dunia Purtibion, Purtibi. Bumi ini diciptakan oleh surga. Jadilah bumi. Yang kelihatan ini terjadi karena apa yang tidak kelihatan di surga. Dengarkan saya. The real one yang nyata ini, dampak ini secara fisik, ini terjadi karena apa? Terjadi dulu di alam roh. Kalau Anda menang di bumi, Anda mesti menang dulu di alam roh. Bagaimana mungkin Anda bisa menang dalam dunia kalau alam rohmu masih berantakan? Tos lu, Amang. Mantap. Kuat kali Amang.
Jadi dia bilang pelan-pelan. Kencang kali. Pak, dalam alam roh lah yang menentukan alam jasmani Anda. Uang itu kan jasmani. Bagi kamu, lihat mata saya. Kemarin kan Pak Gembala cerita. Dia bilang, nggak mungkin dia miskin. Karena apa? Orang memberi. Alam roh, dia memberi doa, memberi perhatian kepada Kristus. Ketika kita sudah menang dalam alam roh, percayalah, alam nyata ini kita akan menang, Ibu. Itu poinnya. Jangan capek kau buat strategi, capek kau nanti. Jangan capek kau buat program, capek kau nanti. Mana klienku? Ada list ini 100 pendeta, doakan 100 pendeta ini, 100 klienku, hilang itu. Dengarkan, hati raja-raja itu tangan Tuhan. Yang menentukan raja itu akan berkeputusan. Karena Tuhan yang ngomong, raja, ketemu ini. Itu poinnya Bu Gloria. Kata yes. Sebab itu, ketika hatimu hancur, jangan buru-buru cari XS1. Karena kulihat dan nonton terus kulihat. Horor pula kalian nonton. Horor nonton. Sudah bayar, takutan pula lagi, gini-gini pula lagi. Wah, udah kacau dunia ini. Ade, Amang. Udahlah, matikan handphonemu. Langsung menangis di kamarmu. Menangis Tuhan, ketika kau menangis, Tuhan yang berkata, sebab bukan kamu yang berperang, tapi Allah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya! Saya melihat Anda mengerti ini. Point of view-nya adalah doa dan pujian bukan respon setelah kemenangan. Doa adalah senjata menuju kemenangan. Jangan mimpi Anda menang kalau bukan doa. Jangan mimpi Anda terima yang jasmani ini kalau dalam alam roh Anda belum terima itu. Amin. Allah akan memberikan kemenangan kepada orang yang duduk diam mencari kerajaannya. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bagaimana kita mengalami Tuhan sebagai pahlawan perang? Catat di hatimu, bukan di kertas. Karena kertas itu hilangnya di dompetmu, dicuci Mbak, hancur dia. Tapi kalau Anda tulis di hatimu, Anda tidak akan lupa. Bagaimana kita mengalami Tuhan sebagaimana menjadi pahlawan perang. Yang pertama, percayalah Tuhan lebih besar dari masalahmu. Katakan amin. Kata sebelah kanan, amin. Ambil gini kepalanya, amin. Biar hilang dulu itu, kolesterol itu, amin. Jujur, pas ibadah sesi kedua, Pak Gembala panggil saya ke depan. Mak, panggil pula. Apa? Dipeluknya kan? Karena memang saya juga bilang istri kan lagi naik ke atas. Istri kan lagi jemput anak. Jadi bisanya sesi kedua lah. Yang di mana saya mau naik nih. Jujur, dari banyak pendeta tuh Pak Lu bilang gini, Fer, lu samping gua. Oh iya, yang sama dia lah akan duduk samping. Tapi ini nih, saya belajar dari Tuhan Yesus. Saya sama gembala saya, sama pemimpin kerjaan dan pemimpin rohani saya. Samping. Fer, di sini Fer, duduk. Tiba-tiba ada WA dari Permaisuri. Gitu Pak Genteng, jangan kau anggurin WA itu. Yang di lobi, jemput pula ini. Cepat dikit, mak, buat kan. Gitu dia, kalau dia gadis, ayo sayang, sini. Udah nikah, tarinya kelihatan. Canda ya, ntar kita makan sama ya. Doa, yang udah nyampe. Saya berdiri Pak. Berdiri, saya tinggalkan gembala saya. Karena Alkitab aku bilang ini, istri itu selama-lamanya. Taupan. Jangan kau cari muka kau. Kau cari mukamu.
Kemana mukamu? Udah hilangnya. Kan sedang mencari muka. Ini muka. Aku udah ketemu ya. Ah udahlah kaunya itu. Aku duduk, diam tenang Pak Firman. Ku jemput istriku. Ku salam, kepeluk dia. Kan perintah Pak Gembala. Setiap hari dihaul. Tahu hal ini? Oh persyatar. Hal itu Ibu Debbie dipeluk. Tanya sama dia. Sampai bosan dia. Ah kau peluk terus. Perintah nih ya. Udahlah. Kan jujur wanita ini kan pasif. Kenapa pasif? Pengennya apa? Dipeluk. Ditransfer. Bahaya. Mak kencang kan suaramu? Kayaknya curcol itu. Transfer lah kamu. Transfer lah. Wanita itu kan ditransfer, dipeluk, dicium. Pria memeluk, mentransfer. Yang wanita pasti betapa banyak minggu depan. Yang wanita mana men? Mulai malam hari ini para pria, jadilah aktif. Perintah Pak Gembala kita. Setiap pria, setiap bangun pagi harus memeluk. Mau pakai daster kayak, mau pakai jas kayak, peluk. Wah ini baru makan kambing dia. Fatin kali. Kambingnya tegang. Oke, ada 3 bagaimana cara mengalami Tuhan dalam perang. Yang pertama, percayalah Tuhan lebih besar dari masalah. Jangan melihat besarnya masalah, lihatlah besarnya Tuhan. Mazmur bilang gini, Tuhan adalah kekuatan hidupku. Kepada siapakah aku harus takut? Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, apa respon kita terhadap masalah? Menentukan kegerakan rohani. Apa masalahmu lebih besar dari Tuhanmu? Menentukan gerakan Tuhan. Ketika bangsa Israel melihat laut, mereka panik luar biasa. Dikejar Raja Fir'aun. Dia panik, dia lihat laut, dia lihat serangan, dia lihat tentara. Tapi Musa melihat Tuhan. Ketika Musa lihat Tuhan, dia percaya. Dia yakin Tuhannya bisa menyelamatkan mereka. Anda boleh pulang dengan satu pernyataan seperti ini. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Kata amin. Hai masalah, saya punya Tuhan. Tuhanku lebih besar dari masalahku. Kata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, tinggal dalam ketaatan. Pak, Bu, kitab Imamat berbicara aturan. Kitab-kitab Perjanjian Lama berbicara rule. Kalau orang ikutin aja rule-nya, percaya sama saya, mau Anda ada dekingan, mau Anda S1, S2, S3, tidak ada urusan. Ketika Anda ikut rule-nya Tuhan, ujung-ujungnya Anda akan sukses. Don't seek a success. Jangan cari sukses. Suksesnya akan lari. Jangan cari cuan. Cuannya akan lari. Cari dulu Tuhan, maka cuannya datang. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengalami Tuhan sebagai pahlawan perang? Yang kedua, tinggal dalam ketaatan. Taat aja. Istri 1, taat 1. Ada men? Yang ke-4 ayat 7 bilang gini. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kemenangan datang bukan dari strategi, tapi kemenangan datang dari ketaatan. Respect your parents. Dengarkan saya anak muda. Ketika anak muda menghormati orang tuamu, maka tidak ada alasan Tuhan tidak memberkati engkau. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu tidak menghormati orang tua, maka berkat Allah tidak sampai ke rumahmu. Itu ketaatan. Sampai saat ini pun saya masih respect kepada mamaku, walaupun umurnya sudah 77 tahun. Jujur ngomong, udah hampir demensia, udah lupa-lupa dia. Diceritakan masalahnya sampai 5 kali sehari. Tapi nggak aku bilang gini, Mak, lama kali kau cerita. Tidak.
kudengarkan dia. Ketika dia menceritakan masalahnya, aku taat sama Tuhan, respect your parents, saya dapat berkat. Saya ceritakan sama istri saya, I get blessing. Because apa? Respect. Because apa? Taat dan taat dan taat. Taat itu ada di hati. Ketika Anda tidak damai sejahtera, berarti tidak taat. Respectnya murah, gampang, easy going. Selama Anda tidak sejahtera, itu bukan kehendak Tuhan. Simple Pak, mencari Tuhan. Ada men? Yang kedua, tinggal dalam ketaatan. Yang ketiga, berdoa dan berdiam diri. Keluaran 14 ayat 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu akan diam saja. Kadang Tuhan tidak ingin kita berteriak atau panik. Tuhan ingin Anda dan saya berdoa. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya masih ingat ketika saya pulang SD, saya ada ilustrasi. Saya sekolahnya dekat dengan rumah di kampung saya. Jujur, ketika kecil masih ada jalan kaki lah. Langkah kakinya mungkin sekitar 15 menit. Namun dalam perjalanan itu biasanya ada angsa. Angsa yang berada di tengah jalan. Angsa ya. Nah angsa ini kalau lihat kita, dia leher ke bawah. Mengejar. Nah kayak gini lah. Saya lari gitu. Kejar, jujur saya takut sekali. Siapa di sini pernah dipatok angsa? Wah semua. Pernah, Ibu? Selalu ya? Jujur, itu takut sekali. Iya, kejar ya. Takut sekali. Sehingga saya trauma. Mak, nggak mau sekolah. Kenapa ya, Amang? Ada angsa. Akhirnya apa? Saya bilang, Pak, antarkanlah aku sekolah. Kalau Bapak nggak antar, nggak mau ke sekolah. Bapak saya ada. Ketika angsanya masih menjulurkan lehernya ke arah kami, Bapak saya kan berpengalaman. Pengalamannya apa? Dia seperti duduk, cari batu gitu. Angsanya mundur. Tapi apa yang saya lakukan? Saya langsung pegang bapak saya, tangannya. Ketika saya pegang, saya tenang. Sama hal dengan hidupmu. Kita ini dikelilingi oleh dunia yang ingin menjatuhkan kita. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis datang, dia tujuannya itu. Dia punya visi inang. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Namun, Tuhan kita ada di antara kita. Dia mau kita pegang tangan kanannya, dan kita mengalami keberanian. Ketika kita pegang tangan Tuhan, Iblis itu mikir, dia megang siapa? Dia mundur perlahan-lahan. Hidupmu, hidupku tetap damai sampai ujung, selama sampai ujung, ketika Anda tetap pegang tangan Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.